Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulahu amma ba'd. Faqala Allahu rabbul jalali wal izzah fi ayati al-karimah, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam fil hadits syarif, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asrul muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah Azza wa Jal dengan kasih sayangnya dan dengan nikmatnya dan dengan rahmatnya, Allah mengumpulkan kita di salah satu tempat yang paling termulia di permukaan bumi ini, yaitu masjid, rumah Allah, dan di salah satu tempat yang itu sebagai jalan tercepat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, yaitu Riyadh min Riyadil Jannah. Maka kita meminta kepada Allah anugerah, nikmat, agar sekiranya nikmat kita dipermudah oleh Allah Azza wa Jal, terutama di siang hari ini kita dapat berkumpul, mudah berkumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, agar sekiranya nikmat ini terus berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salat bin salam diperuntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan hingga yaumil qiyamah. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan siang hari ini kita melanjutkan kajian kita yang tadi malam dan tadi pagi sudah kita sebutkan beberapa poin dari dampak buruk perbuatan maksiat. Mengapa kita antusias untuk memahami dan mengetahui seberapa besar dampak buruk yang terjadi bagi para pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada suatu hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini sangat menakutkan bagi kaum muslimin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, yaitu sebuah hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Begitu besar dampak buruk dari perbuatan maksiat. Jadi dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, kata Rasulullah, seluruh umatku akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Seluruh umatku akan dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Enggan, emang enggak mau dia masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan dari kalangan umatmu untuk masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Siapa? Apakah ada dari kalangan umatmu itu yang masih enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan sahabat tersebut, Rasulullah katakan bahwasanya man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata Rasulullah. Barang siapa yang mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah,
Jadi sunnah ini bukan sekedar pengajian, ikhwan. Sunnah itu nggak berkaitan dengan pengajian, akan tapi sunnah itu berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Maka Rasulullah katakan, man atau ani dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mentaatin aku, kata Rasulullah, maka dialah yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, kata Rasulullah. Namun barang siapa yang ingkar, yang nggak mau taat sama aku, kata Rasulullah, maka sungguh dialah orang yang hakikatnya enggan untuk masuk ke dalam surga. Jadi mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Rasulullah saja itu standar masuk surga atau tidak masuk surga. Apatah lagi mentaatin Allah. Kedurhakaan kita, kemaksiatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu penyebab kita terhalang untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana ketika kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi makanya oleh karena itu ikhwan, ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar berkaitan dengan pengajian. Oh, ini pengajian sunnah, ini salah ikhwan. Kita bukan pengajian sunnah, karena sunnah itu nggak berkaitan dengan pengajian, tapi sunnah itu berkaitan dengan agama. Sunnah itu berkaitan dengan ketaatan, bukan dengan pengajian. 10 tahun kita ngaji, kalau nggak taat sama Rasulullah ya percuma, gitu loh, nggak ada gunanya ketaatan kita, gitu. Jadi ketaatan itu berkaitan dengan apa? Agama kita, bukan berkaitan dengan pengajian. Pengajian ini hanya sebuah sarana bagi kita untuk mempelajari agama Islam yang bersesuaian dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan diistilahkan ini pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah berarti ada pengajian lawannya, kan begitu. Jadi jangan dikotak-katik, jangan dikotak-kotak. Jelaskan, pengajian kita adalah pengajian yang mengajarkan bagaimana tata cara kita sebagai seorang muslim beramal di dalam agama Islam yang sesuai dengan apa? Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita mengamalkan sebuah ajaran di dalam agama Islam yang tidak bersesuaian dengan sunnah, maka kita tergolong yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun poin kita yang ke-8 ya. Yang ke-8, dampak buruk dari perbuatan maksiat adalah setiap para pelaku maksiat, Allah Jalla Jalalu akan menghilangkan keberkahan umurnya. Umur itu akan dihilangkan keberkahannya. Umur akan dihilangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada berkahnya umurnya. Makanya banyak orang yang sampai tua renta tapi tak tahu dia agama Islam, sampai tua renta tak tahu dia cara baca Al-Qur'an, sampai tua renta tak tahu dia bagaimana perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak membawa berkah umurnya. Itu semua diakibatkan karena perbuatan maksiat. Enggak berkah, enggak membawa manfaat sedikit pun. Nah, oleh karena itu, al-ikhwatul izzatil kiram, rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Jika kebaikan seseorang akan memperpanjang umur, seperti apa? Silaturahim, ziarah ke orang tua, kan menyambung tali persaudaraan, saling berkunjung di antara saudara kalangan kaum muslim itu akan memperpanjang umur. Nah, kalau sebuah ketaatan, sebuah kebaikan akan menyebabkan seseorang umurnya akan panjang dan berkah, maka kebalikannya maksiat akan menyebabkan umur seseorang itu tidak panjang dan tidak berkah. Jadi jangan dianggap sepele, Pak. Maksiat itu jangan dianggap sepele karena menghilangkan keberkahan umur. Orang kafir, ikhwan, ketika Allah beritakan tentang kondisi orang-orang kafir dalam neraka, wahum yassarikhuna fiha. Kata Allah, orang-orang kafir itu tiap hari menjerit di dalam neraka. Dan mereka berkata, ya Rabbi irji'uni
Ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh dengan amal soleh yang dulu kutinggalkan. Kemudian Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu aku telah memberikan kepada kamu umur yang panjang, agar dengan umur tersebut engkau bisa berpikir. Namun sayangnya umur yang panjang tidak menjadikan engkau bisa berpikir. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan. Umur itu nggak ada manfaatnya. Cara berpikirnya juga ndak beda gitu dengan orang-orang yang belum dewasa. Maka umur itu menentukan kebaikan atau tidak kebaikan ibadah seseorang. Bahkan nanti kelak di yaumul qiyamah, Allah Jalla Jalaluhu akan bertanya tentang umurmu. Tentang umur mereka ditanya, wa an umri fima afna, tentang umurmu untuk apa kau habiskan? Kemana kau habiskan? Untuk apa kau pergunakan umur tersebut? Apakah untuk bermaksiat? Apakah untuk melakukan perbuatan sia-sia? Atau memang betul-betul untuk ibadah? Kan dipertanyakan Pak umur kita. Jangan dulu kita bangga dengan nikmat umur. Tiap tahun, ya ulang tahun, selamat panjang umur. Apa yang panjang? Dekat kematian kok panjang? Agama siapa yang kau jalankan ketika engkau itu merasa umurmu tambah panjang dan kau bahagia dengan itu? Semestinya seorang muslim dia takut kalau umurnya dalam hitungan dia bertambah, pada hakikatnya dia berkurang. Dia takut apakah umur yang setahun ini yang kita jalanin membawa berkah atau tidak. Introspeksi dong. Jangan sekedar umur kita sudah sekian. Kita hanya mengetahui umur kita sekian, alhamdulillah sudah sekian, alhamdulillah sudah sekian. Seharusnya kita kembali introspeksi, umur kita itu berkah atau tidak. Dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan, apakah umur tersebut akan menambah ketakwaan kita, menambah kesalahan kita, atau menambah ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya? Jadi umur itu nggak berlalu dengan begitu saja Pak. Akan ditanya oleh Allah kelak di yaumil qiyamah, untuk apa kau habiskan umurmu? Jadi para pelaku maksiat akan kehilangan keberkahan dari keberkahan umurnya. Makanya para ulama al-ikhwan, mereka itu mensifati orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, mereka itu ketika umur mereka tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, mereka dikatakan seperti orang yang mati, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya umur yang Allah berikan itu, nggak ada manfaat bagi mereka. Tapi Allah kasih, tapi nggak ada manfaat sedikit pun, nggak mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya al-ikhwan, setiap perbuatan maksiat dikatakan akan mengurangi umur, bahkan menghilangkan keberkahan umur, karena hakikat hidup seseorang itu adalah umurnya. Hakikat kehidupan seorang itu adalah umur yang membawa berkah. Tapi kalau umur tidak membawa berkah, pada hakikatnya mereka nggak dikatakan hidup. Ana mau tanya, apa modal terbesar antum hidup? Apa modal terbesar kita hidup ini? Apa modal Pak? Apa modal terbesar kita hidup di dunia ini? Apa modalnya? Hingga kita bisa beribadah, hingga mentaati Allah, dekat kepada Allah. Apa modal paling terbesar? Apa? Umur. Gak ada modal terbesar yang Allah berikan kepada kita itu kecuali umur. Maka jangan disia-siakan umur. Perbaiki kebaikan umur kita dengan cara ketaatan. Jangan engkau rusak umurmu, keberkahan umurmu ketika engkau berbuat maksiat. Maka cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemaksiatan banyak al-ikhwan, seperti ujub. Apa arti ujub? Bangga diri, merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian riya, selalu menampakkan kebaikan-kebaikan dia di hadapan manusia agar manusia memuji mereka. Nih, kebanyakan sumber maksiat itu di sini, Pak. Sekarang ini sumber kemaksiatan di pahim riya. Paling mudah kita berbuat riya di sini. Setiap ibadah perbuatanmu engkau mengatakan alhamdulillah,
aku telah menyelesaikan sholat malam pada hari ini, Allah anugerahkan kemampuan bagiku untuk melaksanakan sholat malam. Antum share, udah riak lah itu, nggak ada gunanya kita. Maka hati-hati, ini kebanyakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita namun membawa perbuatan maksiat, waliyadzubillah. Maka berhati-hatilah kita dengan nikmat Allah. Jangan nikmat Allah itu membuat kita itu malah durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Karena pengaruhnya umur kita keberkahan itu hilang keberkahan kita. Tidak ada manfaatnya sedikit pun di mata Allah Jalla Jalaluhu. Taib al-ikhwan, azanallah wa iyyakum jami'an. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Insyaallah ini begitu besar keburukan yang bakal terjadi ketika seseorang itu bermudah-mudahan dalam perbuatan maksiat. Yang ke-9 yaitu kemaksiatan. Satu kemaksiatan yang kita lakukan, dampak buruknya akan melahirkan kemaksiatan yang kedua. Gak berhenti itu, Pak. Satu kemaksiatan yang kita lakukan akan menumbuhkan, memunculkan kemaksiatan yang kedua. Nggak berhenti. Al-ikhwan, azanallah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu ciri-ciri amalan kita itu diterima atau tidak ketika kita beramal. Sebagaimana sebuah firman daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Di sini para ulama telah menjelaskan. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-56 ya Pak ya. Ar-Rahman ayat yang ke-56. Halil jazaul ihsan ilal ihsan. Ya 50. Halil jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan? Bukankah setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, oleh seorang mukminah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang semisalnya? Makanya min jazail ihsan, dari salah satu tanda-tanda kebaikan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah akan munculkan kebaikan yang kedua. Tapi kebalikannya, ketika seseorang beramal dengan sebuah amalan tapi nggak memunculkan kebaikan yang kedua, itu berarti amalan yang pertama itu nggak diterima, berarti itu bermaksiat. Seperti contoh, seseorang mencari nafkah ibadah enggak? Yakin? Oke. Mencari nafkah itu ibadah. Andai kata mencari nafkah itu ibadah, maka ibadah yang kedua akan muncul. Dia enggak melalaikan qiraatul Quran, dia enggak akan melalaikan sholat berjamaah, kan begitu? Dia enggak melalaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika mencari nafkah itu sebuah ibadah. Tetapi andai kata mencari nafkah itu ya yang kau katakan sebuah ibadah, tapi menjadikan engkau itu masbuk sholatmu, menjadikan engkau nggak bisa baca Quran, menjadikan engkau itu jauh daripada menuntut ilmu, berarti perbuatanmu ini maksiat. Perbuatan kita itu berarti maksiat. Andai kata satu ibadah menghalangi ibadah yang lain, berarti ini bukan ibadah. Tidak mungkin satu ibadah itu menghalangi ibadah yang lain. Karena ini maksiatlah, maka muncul kemaksiatan yang kedua. Al-ikhwatul izzatul kiram rahimanallah wa iyyakum jami'an. Taib. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan muncul kemaksiatan yang kedua. Nah, oleh karena itu setiap kemaksiatan akan menanam benih kemaksiatan yang semisalnya.
sebagian akan melahirkan kemaksiatan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi kan nggak akan berhenti. Maka jangan coba-coba ketika kita berbuat maksiat kita merasa nggak punya pengaruh. Akan tapi maksiat itu akan menumbuhkan kemaksiatan yang kedua. Nggak akan berhenti itu Pak, nggak akan berhenti, nggak akan pernah berhenti. Karena setiap kemaksiatan itu memiliki saudara. Setiap maksiat itu memiliki saudara yang dia nggak akan pernah berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan kepada mereka. Waliyadzubillah. Makanya hukuman bagi para pelaku maksiat adalah munculnya kemaksiatan yang setelahnya. Sedangkan ganjaran dari kebaikan adalah munculnya kebaikan sesudahnya. Jadi setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan cara apa? Muncul kebaikan yang kedua. Ketika kebaikan yang kedua ini sebuah kebaikan, maka Allah akan balas dengan munculnya kebaikan yang ketiga dan seterusnya. Tapi ingat, setiap para pelaku maksiat akan dihukum oleh Allah. Tidak ada satu maksiat yang kau lakukan pasti akan Allah hukum. Dan hukuman dari para pelaku maksiat akan Allah munculkan kemaksiatan yang kedua. Kalau dia berbuat maksiat lagi, maka akan Allah hukum lagi, akan Allah munculkan kemaksiatan yang ketiga. Dia nggak berhenti. Begitulah buruknya dari perbuatan maksiat. Jadi nggak pernah berhenti, Pak. Pak, kalau orang marah, kira-kira itu kemaksiatan atau ketaatan? Marah, emosi, ketaatan atau kemaksiatan? Kira-kira berhenti enggak? Dengan kemarahan itu dia berhenti enggak? Tidak. Muncul yang kedua, ucapannya ucapan kotor. Setelah ucapan kotor itu enggak berhenti, lanjut lagi mendolimi orang, kan begitu? Ya enggak? Terus mendolimi orang. Jadi nggak akan pernah berhenti. Satu kemaksiatan akan memunculkan kemaksiatan yang lainnya. Nggak akan pernah berhenti. Minum khamar, maksiat enggak? Maksiat nggak pernah berhenti. Satu kemaksiatan berupa minum khamar akan muncul kemaksiatan kedua, melalaikan Allah. Setelah melalaikan Allah akan muncul kemaksiatan yang ketiga, zina. Nggak selesai. Habis zina nggak selesai, muncul kemaksiatan setelahnya. Apa itu? Membunuh. Nggak selesai. Waliyadzubillah. Makanya kemaksiatan itu akan memunculkan kemaksiatan yang terus berlanjut. Maka jangan kita menganggap sepele, oh itu kan masih dosa kecil. Dosa kecil di matamu tapi besar di mata Allah. Setiap kita melakukan perbuatan dosa, jangan kita lihat bentuk dosanya, tapi lihatlah siapa yang kita maksiatin. Siapa? Allah. Kalau kita melakukan ketaatan, jangan engkau lihat besar dan kecilnya ketaatan, tapi lihatlah siapa yang sedang engkau taatin. Engkau mentaati siapa pada waktu itu? Allah. Al-hasanatu bi asri amtaliha ila sabi'mi'ati dhifin. Satu kebaikan yang kau lakukan akan Allah balas kebaikan tersebut dengan 10 kebaikan, hingga Allah lipat gandakan sampai berapa? 700 kebaikan. Jadi di mata Allah itu besar. Satu kebaikan akan dilipat gandakan, akan dibalas dengan berapa? 10 kebaikan, sampai dilipat lagi sampai 700. Makanya kalau kita berbuat maksiat, jangan dilihat bentuk kemaksiatannya. Oh, itu kan masih dosa kecil, saat belum dosa besar. Jadi antum nunggu sampai dosa besar begitu. Antum sepele sampai antum melakukan dosa besar. Nggak ada sesuatu besar itu kecuali dari yang kecil. Makanya kalau engkau nggak ingin besar, padamkan yang kecil tersebut. Jangan dibiarkan, akan membesar nanti. Hingga apa? Ketika engkau biarkan kemaksiatan tersebut, makin banyaklah engkau berbuat maksiat, hingga nggak ada hari-harimu, nggak ada umurmu yang kau pergunakan kecuali berjalannya itu dengan perbuatan maksiat. Waliyadzubillah. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina,
maka mereka di dunia akan disesatkan oleh Allah dengan kesesatan yang nyata. Bahkan di ayat lain al-ikhwan, Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam surat, seperti contoh dalam surat As-Saff ayat yang ke-15, surat As-Saff ayat yang kelima, surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kata Allah, maka tatkala engkau coba berpaling dari perintah Allah dan perintah Rasul, engkau berpaling, nggak mau taat kamu. Banyak nggak orang yang nggak siap taat untuk mentaati Allah dan Rasulnya? Falamma zagu azaghallah, ketika engkau coba berpaling daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, azaghallahu qulubahum, maka niscaya Allah akan memalingkan hatimu terus. Sekali perbuatanmu memalingkan dari syariat Allah, maka Allah akan memalingkan hatimu dari kebenaran. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah itu nggak akan pernah memberikan hidayah bagi para pelaku maksiat, nggak akan Allah berikan. Bahkan al-ikhwan azanallah wa iyyakum jami'an, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Inilah dampak buruk yang terbesar. Dia akan memunculkan keburukan-keburukan setelahnya gitu loh. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak pantas ataupun tidak patut, tidak layak bagi laki-laki yang mukmin, dan juga tidak layak bagi wanita-wanita mukminah. Nggak pantas dia apabila Allah Azza wa Jal dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, kemudian engkau mencari pilihan lain menurut hawa nafsumu. Ketetapan Allah antum nggak terima, malah antum cari lain karena bujuk rayuan dari hawa nafsumu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang coba-coba dia berpaling bermaksiat daripada perintah Allah dan perintah Rasulnya, kemaksiatan kedua akan Allah berikan. Apa itu? Dolalam mubina, maka Allah sesatkan mereka menuju kepada kesesatan yang nyata. Subhanallah. Maka ini merupakan salah satu peringatan yang keras dari setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan. Bahkan al-ikhwan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115 ya. Surat An-Nisa 115. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira waliyadu billah." Tolong diperhatikan ayat ini ya. Surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang tidak mau taat sama Rasul, barang siapa yang tidak mau taat sama Rasul, menentang, nggak mau ngamalkan dia perintah Rasul, itu dia anggap sepele, kecil di mata dia kemaksiatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah datang penjelasan kebenaran kepada mereka, udah jelas dalilnya sudah ada, ayatnya dalil sudah ada, udah ada dalil semuanya akan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mereka mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, nggak mau mengikuti jalan para wa yattabi ghairas sabilil mu'minin. Mereka mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Mukmin di sini pertama kali yang ayat ini turun, yaitu mukmin itu siapa? Para sahabat. Nggak mengikuti cara ketaatan seorang manusia, suatu generasi kepada Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi matawalla, akan kami sesatkan kemana mereka hendak kesesatan. Masya Allah.
Maka jangan coba-coba kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya itu dianggap kecil. Dampak buruknya engkau akan disesatkan, dipalingkan oleh Allah. Allah memalingkan semua jiwa ragamu dari kebenaran. Makanya sulit. Makanya kalau satu kemaksiatan menolak, dia akan berat untuk mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasul. Sulit. Kalau sudahlah dipalingkan sama Allah, siapa lagi yang bisa memberikan hidayah? Coba. Jadi nggak gampang, ikhwan. Maka tolong jangan dianggap sepele urusan maksiat. Itu urusan besar loh. Urusan sangat besar. Nah, Allah katakan di dunia orang-orang yang menentang Rasulullah SAW nggak mau taat sama Rasulullah, nuwallihi matawalla. Akan kami palingkan kemana mereka tidak berpaling, kesesatan. Yang ketiga, ya, setelah dia bermaksiat kan, mereka itu ya tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti para sahabat, maka Allah akan sesatkan kemana mereka hendak kesesatan, dan di akhirat wanuslihi jahannam, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Buah dari apa? Maksiat. Wasaat masiro, dan seburuk-buruk tempat kembali itu adalah para pelaku maksiat di dalam mana? Neraka. Jadi tempat kembali yang paling terburuk itu adalah neraka, dan itu bagi para pelaku maksiat. Ada 3 amalan, Pak. Ini maksiat. Ini ibadah tapi maksiat dia itu. Ibadah di mata manusia tapi maksiat di mata Allah, hingga neraka dipanaskan untuk 3 golongan ini. Yang pertama apa? Qari'ul Quran, orang yang belajar ilmu dan yang membaca Al-Quran. Ketika mereka menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya, dan ketika mereka membaca Quran, kelak di yaumil qiyamah Allah tanyakan, lima qara'ta fikal Quran, untuk siapa engkau itu membaca Quran? Kau berikan kepada siapa Al-Quran yang kau baca, yang kau pelajari, yang kau ajarkan, untuk siapa? Qara'tu fikallah, aku membaca itu untukmu ya Allah. Kadzabta, dusta kamu bukan untuk Allah. Kamu membaca, kamu menuntut ilmu dan kamu mengajarkan ilmunya bukan untuk Allah. Bohong kamu, kata Allah. Walakinna liyuqal qari, kamu baca itu, kamu belajar supaya kamu dikatakan orang yang alim, para pembaca Quran yang hebat, yang handal, dan itu kau dapatkan. Bangga engkau dengan julukan alim, orang yang alim, ustaz. Bangga dia dengan sebutan ustaz, dan dia bangga dengan ketenaran dia. Di mana-mana dia itu ahli Quran, maksudnya pembaca Quran yang handal, di mana-mana juara, dan itu telah kau dapatkan, seret ke dalam neraka. Bukan kecil itu, Pak. Pembaca Quran itu, masya Allah, itu amal ibadah yang sangat agung. Tapi bermaksiat di mata Allah. Kapan? Ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka menuntut ilmu, ketika mereka mengajarkan hanya untuk mencari popularitas di mata manusia. Makanya nggak perlu kita beribadah itu di-share. Itu penyebab neraka itu, Pak. Di-share. Tahu di-share? Dibagi-bagi. Antum telah berdakwah ke sana, antum telah menuntut ilmu. Alhamdulillah, perjalananku menuntut ilmu dimudahkan sama Allah. Semoga hidayah menetap pada jiwaku. Share. Insyaallah, hati-hati itu. Alhamdulillah, baru pulang kajian. Alhamdulillah, baru pulang kajian. Masya Allah, temanya Masya Allah menyentuh hatiku. Share. Maksiat itu, hati-hati. Antum gak usah di-share-share lah, gak ada gunanya antum. Yakinlah. Kalau bukan untuk wasilah ilmu, hapus itu Facebook. Karena kebanyakan itu rusaknya kita, amal kita itu di mana? Di Facebook. Sikit-sikit di-share, sikit-sikit di-share, gitu loh. Di-upload. Alhamdulillah, tepat jam 2 malam aku dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat malam, dan itu sebagai niatku yang terbaik dalam hatiku sebelum aku tidur. Share. Neraka tempatnya itu, Pak. Ada nggak yang kayak gitu? Paham nggak antum? Jangan sekali-kali apa yang antum lakukan itu di-share. Alhamdulillah, Jumat berkah, kita telah menyalurkan beberapa nasi bungkus kepada para duafa.
Semoga ini berlanjut sampai akhir hayat kita. Seher, diputu, neraka itu hati-hati. Tutup sekecil apapun maksiat yang bisa menjadikan kita itu hina di mata Allah. Yang tadinya kita niatnya mau apa? Mau sedekah karena Allah, tapi karena terus di-share dengan niat apa? Supaya orang ikut. Tapi tujuannya apa? Masya Allah, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Amin, dijawab. Itu apa? Gak cukup Allah itu memujimu. Gak cukup segala amal kebaikanmu Allah yang memujinya. Jazauhum inda rabbihim, ganjaran yang paling terbaik bagi orang yang beramal soleh dan beriman itu ada di sisi Allah, bukan di dunia. Apa itu? Jannatu Aden. Masih kurang, masih butuh lagi puji-pujian, masih butuh lagi, ya kita katakan itu sanjungan-sanjungan dari manusia, nggak ada gunanya. Dan ini sudah ma'ruf ini sekarang ini Pak. Ini wasilah menuju kepada apa? Perbuatan yang sia-sia, riya, terutama riya di sini. Antum nggak sadar kalau antum suka nge-share kebaikan antum itu sebuah perbuatan maksiat, kan gitu. Kecuali kalau untuk dokumentasi sebagai bukti fisik antum telah melaksanakan tugas dari orang yang antum yang dia mengamani antum, nggak apa-apa. Paham ini kan? Antum memutu, kemudian antum kirim kepada orang yang memberikan amanah kepada antum, bahwasanya ini telah kulaksanakan amanah yang kau berikan kepadaku. Sudah. Tapi nggak lebih daripada itu. Nggak usah banyak di-share dalam Facebook lah. Hingga puji-pujian terus masuk, yang cap jempol lah, kan gitu. Antum bangga kali kalau ada cap jempol, apalagi jempolnya itu jempol emas. Nanti ada lupe. Masya Allah, kirim lupe, Masya Allah. Antum senang kali seperti itu. Kira-kira kalau nggak ada komen, antum share, kira-kira gimana? Beda nggak dengan yang banyak puji-pujian? Beda nggak hati antum? Pasti beda. Maka jangan dilakukan itu maksiat ya ikhwan. Inilah wasilah maksiat yang paling termudah untuk kita jalanin pada saat sekarang ini. Dihindari. Sekecil apapun antum beramal, sebesar apapun antum beramal, sembunyikanlah. Cuma antum sama Allah yang tahu. Sudah, kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Gak usah antum katakan, alhamdulillah akhi, ana memang ya kalau pagi itu rasanya ada yang kurang kalau belum baca Quran. Kalau pagi jam-jam 8 setelah sholat 2 rasanya ada yang kurang ana loh. Apa itu? Baca Quran. Aku nggak bisa kalau jam 8 tuh nggak bisa baca. Kalau aku nggak baca Quran ada yang kurang. Tujuannya apa? Antum sampaikan kepada teman antum, kalau antum tuh kalau pagi kalau nggak baca Quran tuh ada yang kurang tuh apa? Kan tuh ibadah. Gini loh akhi, anak kalau udah jam 2 nggak bisa tidur anak. Jadi ngapain? Sholat malam lah, aku manfaatkan sholat malam. Ngapain antum ceritakan? Terus antum dapat pahala nih. Itulah penyebab amal ibadah kita itu menyebabkan kita masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Yang kedua, mujahid, supaya dikatakan apa? Pemberani, pahlawan, kemudian pendermawan, supaya dikatakan apa orang banyak sedekah, supaya dikatakan masya Allah dia dermawan kali orangnya, bangga gitu. Itulah penyebab seseorang itu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Suatu amal ibadah tapi di mata Allah itu sebuah perbuatan maksiat karena riya. Mungkin kalau iblis ya, setan datang ke antum ngajak antum berbuat syirik, antum mikir, ya ndak? Antum dibawa dibujuk rayu supaya antum ya cari keramat-keramat, tempat keramat, memohon kepada selain Allah. Dia nggak sanggup. Ini nggak mungkin orang-orang kayak gini ku bawa berbuat syirik, nggak mungkin. Tapi kalau dia membawa kita untuk berbuat riya, mungkin nggak? Kemungkinan besar. Jadi nggak kena satu maksiat yang lain. Maka banyak-banyak kita bertaubat dan beristighfar kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Ayo ikhwatul izzatil kiram, rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, tolong perhatikan ikhwan. Bila mana ini sebagai motivasi untuk anak kita seluruhnya ya. Bila mana seorang hamba terus-menerus melakukan ketaatan. Ingat, bila mana seorang hamba terus-menerus melakukan ketaatan, kemudian dia mencintai ketaatan tersebut sampai tumbuh di hatinya itu rasa cinta, karena dia terus melakukan ketaatan sampai tumbuh rasa cinta.
dan kemudian dia membiasakan, bahkan dia mementingkan kebaikan itu yang dia cintai. Ingat, bila mana seorang hamba membiasakan dalam melakukan ketaatan sampai tumbuh di hatinya itu rasa cinta, dan dia selalu mengutamakan kebaikan yang sudah menjadi kecintaan dalam hati dia, paham? Maka Allah Azza wa Jal akan mengutus malaikat kepada dia membawa rahmat. Ingat, Allah akan mengutus kepada seorang hamba yang sudah sampai cinta kepada sebuah ketaatan, yaitu apa? Malaikatur rahmat. Allah utus. Untuk apa tujuannya? Allah mengutus malaikat rahmat kepada dia. Tujuannya adalah untuk menolong mereka agar mudah mengamalkan ketaatan. Langsung ditolong terus, masya Allah. Dan dia datang untuk terus menganjurkan, dorongan hati. Itu malaikat yang memberikan motivasi kepada kita gitu. Semangat terus. Bahkan dia terus mendorong kita untuk melakukan ketaatan sampai jauh daripada sifat malas. Walaupun ketika dia tidur, ada nggak waktu kita tidur? Kalau sudah orang membiasakan melakukan ketaatan sampai cinta hingga diturunkan kepada dia itu seorang malaikat rahmat yang selalu menolong dia, menganjurkan kepada dia dan mendorong dia, menuntun dia menuju kepada ketaatan yang sudah menjadi kecintaan kepada dia. Andai kata dia tidur maupun duduk, maka dia dikatakan sedang melakukan ketaatan. Masya Allah, dia dihitung ketaatan loh. Antum duduk istirahat, antum duduk atau antum tidur, antum terhitung apa? Ketaatan terus, kan antum didampingi dengan malaikat. Mau ndak kayak gitu? Pastikan kita ada waktu istirahat, kan gitu. Waktu istirahat antum itu bernilaikan ibadah gitu loh. Bernilaikan ibadah kalau antum membiasakan hari-hari antum itu dengan apa? Ketaatan. Tapi kebalikannya, jika seorang hamba membiasakan diri dalam melakukan kemaksiatan sampai tumbuh di hatinya itu rasa cinta, senang dia. Ada nggak? Bisa dipahamin? Dia biasa melakukan kemaksiatan sampai tumbuh rasa cinta. Bahkan dia selalu mengutamakan maksiat yang sudah menjadi kecintaan dia. Maka Allah Azza wa Jal akan mengutus kepada mereka syaitan untuk terus membantu mereka dalam melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah. Ini suatu musibah yang besar, Pak. Suatu musibah yang terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengutus siapa? Syaitan sebagai teman kita. Lihat, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hukuman yang sangat hina kepada kita ketika kita itu menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Ingat, ini dalilnya nih, Pak. Dalil orang yang membiasakan kemaksiatan sampai tumbuh rasa cinta, maka Allah mengutus kepada mereka siapa? Syaitan, menjadi teman dia supaya syaitan itu selalu menuntun dia untuk melakukan kemaksiatan terus, nggak berhenti. Hati-hati. Dalilnya surat apa? Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Tolong diperhatikan. Apa kata Allah? Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling artinya apa di sini? Bermaksiat. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, berarti dia bermaksiat. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka Allah akan memberikan kebebasan kepada syaitan untuk menyesatkan mereka, diberikan kebebasan. Allah berlepas tangan, Pak. Ingat, barang siapa yang terus bermaksiat dan membiasakan diri dalam bermaksiat sampai itu rasa cinta dia dengan kemaksiatan tersebut, maka Allah akan memberikan keleluasaan, kebebasan kepada syaitan untuk menjadi teman karib dia. Allah berlepas tangan. Allah berlepas
tangan. Maka pelaku maksiat itu bebas, nggak ada halangannya dan nggak ada rintangannya, nggak ada, mulus saja gitu loh. Melakukan maksiat itu mulus saja, gampang. Makanya Pak, untuk membuat kajian sama membuat tempat warung remeng-remeng, mana lebih cepat? Nah, mana lebih orang-orang termotivasi untuk mewujudkannya? Mana banyak pendukungnya? Remeng-remeng, tahu remeng-remeng antum? Gelap-gelap gitu loh. Istilahnya lah gitu. Artinya tempat maksiat. Karena nggak ada halangannya. Makanya barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, yaitu bermaksiat, nuqayyid lahu syaitonan, maka Allah akan memberikan keleluasaan kepada syaitan untuk menyesatkan mereka. Fahuwa lahu qarin. Bahkan Allah menjadikan syaitan itu teman karibnya, waliyadzubillah. Jadi jangan coba-coba kita itu berpaling loh Pak dari peringatan Allah. Maka banyak-banyak kita belajar, rajin menuntut ilmu agar kita tidak tergolong orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Nah, apa bagaimana kondisi orang-orang yang bermaksiat hingga Allah jadikan syaitan teman karibnya? Syaitan diberikan keleluasan untuk menyesatkan mereka. Apa kata Allah? Wa innahum. Ini ada dua sifat ini. Sifat syaitan dengan sifat manusia Allah sebutkan pada ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga 7 Allah sebutkan sifat syaitan, wa innahum la yasudduna an sabilih. Sesungguhnya setan itu selalu menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Jadi kalau sudah terbiasa melakukan kemaksiatan Pak, untuk melakukan ketaatan itu dipersulit gitu. Ada aja itu, nggak mudah gitu. Kalau sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, untuk melakukan ketaatan itu dipersulit. Karena dia punya teman karib. Siapa itu? Syaitan yang selalu menghalang-halangi manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dihalang-halangi dia. Itu sifat manusia, sifat iblis, sifat syaitan yang sudah menjadi teman karib manusia. Dia akan selalu menghalang-halangi. Nah sekarang bagaimana sifat manusia yang dihalang-halangi, yang sudah jadi teman syaitan dan dia dihalang-halangi oleh syaitan? Apa sifat manusia? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia akan tetap merasa kalau dia di atas petunjuk. Lebih baik kayak Lebih baik kayak aku nggak sholat daripada kamu sholat kayak gitu juga. Lebih baik kayak aku ini nggak pakai jilbab daripada pakai jilbab kayak kau itu, katanya. Apakah mungkin orang yang nggak sholat lebih baik daripada orang sholat? Walaupun orang sholat itu bukan perbuatan maksiat, tapi begitulah. Mendingan kayak aku walaupun nggak ngaji daripada kayak kau ngaji tapi kayak gitu juga, katanya. Dan masih banyak lagi oceh-ocehan dari kalangan kaum muslimin. Setiap para pelaku maksiat pasti dia merasa lebih baik. Kalau dia menjadi teman syaitan, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka itu merasa kalau mereka lebih baik dan senantiasa mendapatkan petunjuk gitu loh. Pak, Abu Jahal, Abu Lahab dan pembesar-pembesar yang lainnya, kenapa mereka bersemangat memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Kenapa? Karena mereka merasa lebih baik, lebih benar agama mereka dibandingkan agama Rasulullah SAW. Mereka mengatakan agama Rasulullah itu agama yang sesat, agama nenek moyang mereka lah yang benar, gitu loh. Karena mereka merasa lebih benar. Maka jangan heran antum kalau ada orang yang jauh ketaatan mereka daripada Allah dan Rasulnya, tapi dia tetap merasa lebih baik. Jangan heran. Itu sudah sifat manusia itu. Sifat manusia itu merasa sifat manusia yang sudah menjadi teman syaitan itu merasa lebih baik daripada orang yang jauh daripada godaan syaitan. Masya Allah. Nah sekarang dari dua penyebutan ini mau membiasakan yang mana kita? Membiasakan ketaatan dengan tenaga yang kuat atau membiasakan kemaksiatan? Mana pilih? Tengok kondisi saat. Tengok kondisi mudah ketaatan atau mudah kemaksiatan. Tengok kondisi. Kan Allah Maha Pengampun. Dengan dalil Allah Maha Pengampun. Sahih Allah Maha Pengampun. Cuman masalahnya kamu tergolong orang yang diampuni atau tidak, gitu loh. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kecuali dengan tobat. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik itu pun bagi siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Masalahnya ketika antum berbuat maksiat, ya, antum tergolong orang yang diterima nggak taubat antum, kan gitu. Kita harus tanya, jangan perbuatan maksiat. Jami'an. Jadi setiap pelaku maksiat, ya, setiap pelaku maksiat, setiap pelaku akan diturunkan kepada mereka itu para malaikat yang menolong mereka untuk melakukan ketaatan terus ketaatan terus. Tapi ketika kita membiasakan diri kita dalam melakukan kemaksiatan, maka Allah akan utus kepada kita seorang syaitan untuk menemani kita dalam melakukan perbuatan maksiat. Taib, itu yang keberapa tadi? Ke-9. Masya Allah, hati-hati. Ini merupakan salah satu bencana terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita bala tentara dari kalangan syaitan. Makanya Pak, ingat, kalau kita dikedepankan kepada kita atau sampai kepada kita perintah dan kita masih berat untuk mengamalkan, ingat, jangan-jangan kalau aku berat mengamalkan ini, nanti syaitan diutus oleh Allah kepadaku. Paham? Bisa dipahamin ini? Jangan bermalas-malasan, bersemangat, ya Allah, lindungi aku dari kemaksiatan ini ya Allah, agar engkau tidak mengutus kepadaku syaitan. Berikan kekuatan kepadaku ya Allah untuk mengamalkan ketaatan kepadamu ya Allah, agar engkau mengutus kepadaku malaikat. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwan, yang ke-10. Dampak buruknya itu sebanyak 50, akhi. 50 ini masih 10, berarti sisa berapa? 40 lagi. Nah, dari 9 poin ini, ada nggak kita terkena di dalamnya? Ada nggak kita terkena? Hampir semua kena kita. Mudah melakukan kemaksiatan, iya. Jiwa kita kosong, hampa ketika kita beribadah, iya. Sulit menerima ilmu, iya, sulit. Itu semua dari akibat dari perbuatan maksiat. Yang ke-10. Tolong ikhwan, ana nasihatkan bagi antum-antum yang hadir pada saat sekarang ini, ketika nanti andai kata Allah perjumpakan kita lagi pada pembahasan ini, tolong jangan antum sia-siakan waktu perjumpaan kita pada kajian ini. Karena terus berlanjut ini Pak, sampai selesai sebanyak 50. Dahulukanlah rahmat Allah, jangan dahulukan nikmat dunia. Thayyib. Maksiat, dampak buruk yang ke-10, bahwa maksiat itu akan melemahkan jiwa kita lemah. Makanya banyak malasnya. Orang malas itu bukan karena dia itu capek badannya, enggak. Kenapa enggak ngaji aki? Capek kali badanku. Bukan capek badanmu, tidak, tapi maksiat yang melemahkan jiwamu. Bukan capek, enggak. Antum pulang kerja katanya capek, ke majelis ilmu nggak bisa, kan gitu? Ke majelis ilmu nggak bisa, alasannya capek. Tapi kalau jalan-jalan sama keluarga bisa ndak? Bisa. Bisa. Yang sifatnya nggak ke majelis ilmu gampang tuh bisa itu. Rasa capek hilang. Itulah maksiat. Thayyib. Dampak inilah ikhwan, yang ke-10 inilah yang paling dikhawatirkan oleh para ulama, termasuk para hamba-hamba Allah. Lemah jiwanya itu, lemah gitu. Gak lumpuh gitu Pak, lemah kali. Matanya lemah, telinganya lemah, akalnya lemah, tangannya lemah, kakinya lemah. Urusan apa? Akhirat. Urusan ibadah lemah, totalitas lemah. Males dia. Inilah yang paling ditakutkan oleh para hamba-hamba Allah dan paling ditakutkan oleh para ulama, yaitu lemahnya hati dari kehendak untuk melakukan ketaatan dari akibat perbuatan Jadi yang sifat ketaatan itu lemah gitu Pak, nggak bersemangat gitu loh.
Antum bisa rasakan nggak? Berapa banyak kajian majelis ilmu yang antum absen? Antum absen, malas, banyak urusan. Alasannya banyak urusan. Bukan urusan yang menghambat antum untuk hadir ke majelis ilmu, bukan. Tapi maksiatlah penghalang antum untuk menuju ke majelis ilmu. Nggak bisa itu diterima. Ana sibuk kali aki. Sibuk kalian ustaz. Sibuk kali. Allah jadikan antum sibuk dalam urusan dunia, tapi nggak pernah sibuk dalam urusan akhirat. Min alamatil i'radillahi ta'ala ayaja'alau syughlahu fi ma la ya'nihi. Tanda-tanda Allah sudah berpaling dari seorang hamba. Allah sudah berpaling. Allah jadikan dia sibuk dalam urusan dunia yang nggak ada manfaatnya. Sibuk terus. Waktu itu kurang terus gitu loh. Hati-hati. Kesibukan kita dalam urusan dunia bukan berarti Allah ridho. Itu pertanda Allah sudah berpaling. Waliyadzubillah. Lemahnya keinginan kita, lemahnya hati kita, lemahnya tubuh kita untuk melakukan berbagai ketaatan-ketaatan. Bukan masalah dunia yang menghambat kita, bukan masalah fisik yang mengurangi semangat kita, tapi maksiatlah yang menghalangi kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pak, di mana di Sibolga ini daerah mana yang ada sini taman tempat perkumpulan kalau sore-sore gitu, ada enggak Pak? Ada enggak di Sibolga ini taman? Ada lapangan yang taman situ ada anak-anak bermain kan begitu? Tahu kan taman kan? Rasanya antum bawa istri, bawa anak, kalau ada istri 4 dibawa semua, anak 10 bawa semuanya untuk ke taman karena tempatnya tenang. Yuk refreshing ke taman yuk kan gitu. Refreshing ke taman. Antum semangat bawa istri. Anak-anak pun bermain dengan candaria. Kemudian antum pun bisa menikmati segala keindahan yang ada di taman. Antum bersemangat loh. Kenapa ketika Rasulullah itu menjanjikan kepada antum riyad min riyadil jannah, taman daripada taman surga, antum gak girang mendatangi taman surga dengan membawa sekian banyak keluarga antum? Taman surga loh aki, taman surga. Ini masih taman-taman yang kayak gitu aja antum merasa indah, merasa semangat antum kan? Antum bawa semua istri antum dan anak-anak antum. Kalau ada nenek kakek bawa semua, ke tetangga bawa semuanya, biar rame sekalian. Ini sekarang taman sorga taman sorga, riyad min riyadil jannah, taman daripada taman-taman sorga. Kenapa antum gak girang? Masalahnya apa? Maksiat. Pak, masih banyak di daerah-daerah itu yang sulit ngadakan pengajian loh, sulit kali. Masih banyak. Mereka gimana ya, mengimpikan agar mudahnya majelis ilmu di daerah mereka. Enaklah tempat antum ya, ada majelis ilmu, ada seorang ustadz yang bisa ngisi kajian, antum bisa hadir, masya Allah, nikmat kali. Bagi mereka, bagi antum merasa nikmat nggak ketika ada majelis ilmu? Dari mulai tadi malam, pagi tadi sampai ini, antum merasa nikmat nggak dengan majelis ilmu yang Allah datangkan di daerah antum? Tanyakan. Kalau antum nggak merasa nikmat, berarti antum banyak melakukan perbuatan maksiat. Udah, hingga antum selalu bermalas-malasan. Pak, kalau 2 hari ada kerjaan yang berbeda-beda, semua nguntungkan, kira-kira semua dipakai atau cuma satu kerjaan aja? Dalam 2 hari itu ada 3 kerjaan yang semua ini 3 jam dapat keuntungan, ini 3 jam dapat gaji, ini 3 jam dapat gaji. Kira-kira antum datangi semua enggak? Demi apa? Demi hasil kan gitu, hasil kerja antum yang sifatnya mungkin 2 hari 3 hari udah habis hasilnya kan begitu. Tapi kenapa ketika ada majelis ilmu yang setiap saat bisa antum datangin, kenapa antum sia-siakan? Tadi malam ada nggak bisa datang, tadi pagi ada nggak bisa datang, katanya malam belum pulang, pagi nggak sempat, jauh, siang aduh banyak kerjaan.
Mau ngapain lagi lah coba? Malam tak bisa, karena urusan dunia, urusan akhirat. Pagi nggak bisa, karena urusan akhirat. Siang nggak bisa, karena urusan akhirat. Coba kalau ini semua urusan dunia, Pak Panitia, Pak Amin, mulai besok diumumkan kepada ikhwan-ikhwan yang ada di Sibolga bahwasanya kami panitia Sibolga Mengaji akan mengadakan kajian dengan ustadz ini. Malam Ahad di sini, Ahad pagi di sini, Ahad siang di sini. Barang siapa yang mendatangi setiap kajian yang telah ditentukan oleh panitia, maka akan diberi beras 10 kilo bersama uang 200.000. Kalau panitia ngumumkan kayak gitu, kira-kira rame nggak? Setiap yang datang akan dikasih beras 10 kilo sembari bertambah uang 200.000 cuma-cuma untuk para yang datang ke majlis. Kira-kira antum hadir enggak? Semua enggak? Kalau antum punya keluarga semua dibawa itu, Pak. Yakinlah, ramein yuk, ramein. Yakin tuh. Satu karung beras 10 kilo sama uang 200.000 nilainya berapa? 300 loh, Pak, 300. Kok nggak datang antum tadi lo? Dapat beras loh, yang ngaji tuh dapat beras, dapat uang 200.000. Antum cepet, yakinlah Pak Amin, besok dibuat gitu Pak Amin ya. Untuk akan datang dibuat gitu. Kajian ini malam di Masjid Al Azhar. Barang siapa yang datang akan dikasih langsung, yang hadir ke majelis ilmu, beras 10 kilo, uang 200.000. Sama bawa KTP, bawa itu, yakinlah itu. Nanti di Masjid Nurul Iman pada subuh begitu juga, karena beratnya jauhnya ditambah 20 kilo beras sama 300 uang. Kejer itu sana itu, yakinlah Pak. Yakin enggak? Karena ada nilai dunianya. Tapi kalau nggak ada nilai dunianya, males semuanya Pak. Males semuanya. Waliyadzubillah. Ini nasihat untuk ana dan kita seluruhnya. Nasihat untuk ana dan kita seluruhnya. Melakukan ketaatan itu berat. Kenapa? Karena kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tayyib al-ikhwan, azanallah wa iyyakum jami'an. Jadi keinginan seseorang yang banyak berbuat maksiat hingga tubuhnya lemah, jiwanya lemah untuk melakukan ketaatan, maka keinginan untuk bermaksiat semakin menguat, sedangkan keinginan untuk bertobat semakin melemah. Ingat, pelaku maksiat itu akan lebih kuat dia untuk melakukan maksiat dan akan melemah dalam melakukan ketaatan. Pak, antum kalau dengar nyanyian, antum nggak ngapal, kira-kira terhafal enggak? Antum biasa ini, antum jualan di kedai gitu, samping antum tuh ada nyanyian, tiap hari itu aja diputer. Kira-kira antum hafal enggak? Walaupun antum nggak ngapal, hafal. Lirikannya, nadanya, not-notnya pun hafal antum tuh. Yakinlah, karena tiap hari. Tapi kalau Al-Quran diperdengarkan, belum tentu. Itu nggak mudah, ikhwan. Nggak mudah seperti nyanyian, nggak mudah. Sulit itu. Kenapa? Karena jiwa kita telah dilemahkan oleh maksiat untuk melakukan kebaikan. Waliyadzubillah. Berat. Maka jangan coba-coba membiasakan diri kita untuk bermaksiat. Kalaupun bermaksiat, jangan kita melemah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah kita bertobat akan membuat semangat kita dalam melakukan kemaksiatan. Bisa dipahami? Bisa dipahami, ikhwan? Baik. Ini yang ke-10 ini. Bahwasanya jiwa itu akan melemah karena perbuatan maksiat. Artinya apa? Males gitu loh. Males. Mau sholat duha males kan gitu. Mau menjaga wudhu malas. Menjaga wudhu apa sih beratnya?
Antum kalau mau tidur, kemudian sebelum tidur antum berwudu, malaikat mendoakan antum terus setiap saat. Antum tidur keadaan berwudu, malaikat mendoakan antum terus, didoakan terus sepanjang malam didoakan. Tapi mudah nggak mau tidur itu berwudu dulu? Mudah nggak? Anak mau tanya dulu, mudah nggak Aki? Berwudu dulu mudah nggak? Nggak mudah itu. Belum tentu tiap hari bisa istiqomah. Sini masuk rumah, assalamualaikum, kemudian antum masuk ke kamar mandi atau di mana berwudu, kemudian antum sholat dulu sebelum tidur. Itu nggak mudah, itu perkara berat loh. Karena itu sebuah ketaatan. Fahim? Taib. Yang sampai jam berapa ini? Sampai jam 3? Hah? Sampai jam berapa Pak Amin? Setengah 3? Terakhir ya, terakhir. Yang keberapa ini? Ke-11. Masya Allah. Setiap perbuatan maksiat akan menyebabkan jiwa kita tidak menganggap maksiat itu sebuah keburukan. Ingat, setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan akan menyebabkan kita tidak menganggap buruk perbuatan maksiat. Udah nggak menganggap buruk lagi gitu. Hal yang biasa. Contoh, kalau di masa para sahabat Pak, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masbuk sholat saja, dia pesan sholat berjamaah, tapi sering-sering masbuk, munafikun maklum, nampak kemunafikan secara jelas, kata Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi orang takut masbuk di masa para sahabat, takut kali mereka. Ini masbuk loh Pak, dia tetap berjamaah, hanya takut karena sering masbuk akan tercap munafikun ma'lum, kemunafikan yang jelas. Tapi sekarang ada nggak kaum muslimin takut kalau dia itu nggak berjamaah dari mulai takbiratul ihram, artinya masbuk? Takut nggak? Masih syukur aku mau sholat daripada orang mereka nggak sholat katanya. Takut sekali. Makanya kalau perbuatan maksiat itu akan menjadikan maksiat yang lain itu perkara yang biasa, nggak menakutkan Al-Quran, nggak menakutkan, yakinlah. Maka banyak orang nggak takut dengan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu sendiri akan menjadikan maksiat yang lain itu perkara kecil, nggak besar. Padahal yang kita maksiat itu Allah loh. Antum kalau durhaka sama orang tua berani ndak? Berani nggak? Ngelawan sama orang tua berani ndak? Ndak berani, kan gitu? Nggak berani karena durhaka. Hidup antum nggak berkah. Setiap anak yang ngelawan sama orang tua itu nggak berkah hidupnya, yakinlah susah hidupnya. Nah kalau ngelawan sama orang tua saja, nggak mau taat sama perintah orang tua saja, hidupnya nggak berkah. Gimana kalau dia nggak mau taat sama siapa? Allah, lebih nggak berkah lagi hidupnya, yakinlah. Al-Ikhwan, a'azanallahu ayyakum jami'an. Bagi para pelaku maksiat, hati tersebut tidak lagi menganggap kemaksiatan itu sebagai perkara yang buruk karena telah menjadi sebuah kebiasaan. Hati-hati. Biasa antum nggak baca Quran, itu biasa nggak? Biasa nggak baca Quran itu hal yang biasa nggak? Maksudnya sepele ndak? Ketika kita nggak baca Quran itu hal yang sepele ndak? Sepele. Jadi meninggalkan qiraatul Quran itu hal yang biasa pada saat sekarang, hal yang biasa. Kenapa? Karena dia terbiasa dalam melakukan perbuatan maksiat. Ketika hatinya jauh daripada Al-Quran, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Pak, kalau antum mengatakan cinta sama istri, cinta nggak sama istri? Betul itu? Seberapa kadar cinta sama istri? Ya, tipis Pak, karena udah lama nikah sama dia.
Awal-awalnya dulu sempurna cintaku, lama-lama berkurang. Betul ndak? Betul ndak? Cinta antum sama sekarang sama dulu waktu akad sama ndak? Ngomong nanti antum sama istri antum. Andai kata betul-betul antum mengikrarkan cinta antum kepada istri antum, tapi nggak pernah mau nurut, nggak pernah mau dengarkan perkataan istri, kira-kira istri marah ndak? Marah ndak? Marah. Gimana Allah Azza wa Jal yang katanya antum cinta kepada Allah, tapi nggak pernah membaca kitabnya, perkataannya. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah adalah dia cinta kepada qiraatul Quran. Dan antum nggak takut ketika Allah itu murka sama antum gitu loh. Karena meninggalkan qiraatul Quran itu hal yang biasa. Itu maksiat loh Pak. Kita malas baca Quran itu maksiat. Jangan antum anggap sepele. Ini sunnah. Yang penting halus sunnah. Kalau halus sunnah dia cinta Quran. Nggak ada halus sunnah itu jauh hatinya, jauh lisannya, jauh matanya dari Al-Quran. Nggak mungkin. Minimal satu hari itu ada yang dibaca, entah satu halaman, entah satu ain, entah satu juz, minimal ada yang dibaca gitu ya kawan. Jadi nggak berlalu tanpa qiraatul Quran. Waliyadzubillah. Taib. Nah itulah yang keberapa tadi Pak? Ke-11. Bahwasanya maksiat bahwasanya maksiat akan menjadikan hati tidak lagi menganggap perkara maksiat itu perkara yang buruk, hal yang biasa. Waliyadzubillah. Kata para wanita sekarang ini, mereka membuka aurat mereka, menampakkan aurat mereka anggap ini hal yang biasa atau tidak? Hal yang biasa enggak? Biasa. Karena memang sudah pelaku maksiat. Maka ketika melakukan maksiat, hati itu memandang itu perkara sepele gitu. Perkara sepele. Waliyadzubillah. Baik, 11 ya. Ini yang sudah ke-11 ini, Pak. Berarti masih ada 39 lagi. Antum jangan dikelang-kelang itu ya. Tolong. Antum kalau buku tulis itu berapa harganya? Buku tulis yang antum pegang itu berapa harganya? Sampai 500.000. 20.000 kan? Sisihkan 20.000 untuk khusus kajian ana ini. Kalau andai kata anda datang. Jadi nggak pisah-pisah gitu loh. Antum rekap lagi nanti antum beli buku tulis khusus kajian ad-da'wah. Karena ini berlanjut gitu loh, nggak tematik gitu. Bisa nggak nyisihkan 20.000? Kutunggu ya, kajian akan datang. Megang nggak antum itu? Karena ini ketaatan loh, ketaatan. Kalau biasa melakukan ketaatan itu nggak terwujud tuh, yakinlah. Untuk merekap tuh nggak terekap nanti. Merekap ulang. Antum harus merekap ulang lagi ya. Dampak buruk pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-11 antum rekap dulu. Kalau memang antum itu orang-orang yang ahli to'ah akan terekap. Tapi kalau bukan ahli to'ah nggak akan terekap, yakinlah. Walah masih sebulan lagi kok Ustaz. Iya sebulan lagi. Waktu kajian belum nggak ada, nggak terekap itu, yakinlah. Kan ini ketaatan, mereka ini ketaatan loh Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan tafadhol silakan. Tafadhol. Bagi yang mau bertanya tafadhol silakan. Bagi ibu-ibu tafadhol silakan kalau mau bertanya. Tafadhol. Naam. Udah tutup. Kebiasaan dulu nggak usah ceritakan. Sekarang Bapak udah bertobat tuh belum? Jujur. Dalam masalah ini Pak Afwan, karena Bapak sifatnya pribadi, Anda nggak meneruskan. Tapi kalau Bapak sifatnya umum, Anda silahkan. Lain kali kalau mau bertanya, jangan ke pribadi. Karena itu aib Bapak.
Jadi tolong, ini anak nasihat ya Pak ya. Jadi kalau kita mau bertanya, walaupun itu kita melakukan, saat anak mau tanya, ada seseorang yang dulu biasa melakukan seperti ini, padahal dia itu nggak apa-apa Pak. Nah sekarang perbuatan maksiat, udah Bapak yakini yang dulu itu perbuatan maksiat enggak? Contoh coba. Nah, 6. Hah? Nah. Nah, itulah bentuk talbisul iblis. Itu salah satu sifat talbisul iblis. Kita selalu digoda dengan apa? Keluarnya angin. Supaya kita malas. Lalu untuk apalah kau berwudu? Kan kau juga batal juga, berwudu lagi batal juga kamu. Terakhir timbullah kemalasan. Itulah talbisul iblis. Andai kata kita telah berwudu, kemudian terbiasa sebelum tidur itu kita buang angin, tetap kalau memang itu jadi kebiasaan kita buang angin itu, tetap kita dinilai berwudu. Jadi nggak sia-sia wudu kita. Andai kata kita berwudu kemudian mau tidur buang angin kan gitu, memang untuk penyakit gitu Pak, maka Allah akan mengampuni dan memaafkan, dan Bapak tergolong orang yang tidur dalam keadaan berwudu, dan Bapak tergolong orang yang senantiasa mendapatkan doa para malaikat. Jadi jangan diberhentikan. Kebiasaan yang baik jangan selalu diberhentikan ketika ada sesuatu terjadi yang membatalkan. Tapi kalau sekali-sekali ya Bapak wudu lagi gitu. Tapi kalau sudah menjadi kerutinitas, setiap mau tidur buang angin, tetap itu jangan dihiraukan, tetap berwudu. Jadi andai kata kita mau tertidur kemudian kita buang angin, ya sudah, Allah Azza wa Jal akan tetap menilai Bapak itu sebagai orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Baik, jangan diputus Pak. Kalau Bapak putus, itulah talbisul iblis. Iblis selalu menggoda. Bukan nggak bisa berhenti baca Quran. Alah ngapain kau baca Quran apa juga tapi artinya juga banyak nggak? Itu talbisul iblis. Alah ngaji pun itu juga disampaikannya. Itu juga yang disampaikan. Udahlah, dah malas. Itulah talbisul iblis, tipu daya iblis. Agar kita itu berhenti dalam melakukan apa? Ketaatan. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan Pak, ya kita harus mencintai kebiasaan yang kita lakukan itu, maka Allah pun akan menurunkan malaikatnya untuk membantu kita. Yakin. Jadi dimulai lagi Pak. Kebiasaan yang baik itu kalau bisa dimulai, jangan diberhentikan. Apapun kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan kita hingga kita sudah cinta dengannya, jangan ditinggalkan. Fahim? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, berikan nasihat pada saya agar dapat menjadi pribadi yang pemaaf. Dikarenakan saya jika merasa sudah disakitin sulit sekali untuk memaafkannya. Baik. Di sini ada Pak ya, sebuah makalah yang perlu ana bacakan untuk kita seluruhnya. Baik. Agar kita menjadi pemaaf. Menjadi pemaaf. Mau nggak jadi pemaaf? Ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, orang yang memaafkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Barang siapa yang membalas keburukan dengan kebaikan, dia disakitin kemudian dia memaafkan, maka Allah akan berikan kepada mereka tempat tinggal yang baik. Apa itu? Jannatu Adn. Antum memaafkan itu ganjarannya apa? Surga. Yang kedua, orang yang memaafkan orang yang telah mendolimi dia atau menyakitin dia,
maka Allah menjanjikan pahala yang tiada tara, pahala yang besar. Lihat dalilnya. Kalau tadi surat apa tadi? Ar-Ra'd, tolong ditulis. Tadi surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Yang kedua surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Surat Asy-Syura ayat yang ke-40 yang artinya barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahala itu Allah yang menentukan. Pahalanya Allah yang menentukan. Surat Asy-Syura ayat yang ke-40 nanti bisa dibaca. Yang ketiga, orang yang memaafkan, orang yang mendolimi dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, antum memaafkan, antum dapat ampunan dosa. Subhanallah. Dalilnya surat An-Nur ayat yang ke-22. Maafkanlah dan berlapang dadalah, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Surat An-Nur ayat yang ke-22. Ini pemaaf, akan Allah ampuni dosanya. Yang ke berapa? Ketiga, orang yang memaafkan kezaliman orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Setiap para pemaaf itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, orang yang memaafkan orang yang telah mendolimi dia, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan kelapangan di yaumil kiamah, yaitu kembali kepada surat Ar-Ra'd tadi, yaitu surga. Jadi memaafkan, dosa yang diampuni, dijanjikan surga, kemudian Allah naikkan derajat dia, kemuliaan dia, itu bagi para pemaaf. Jadi ini juga nasihat bagi anak ya Pak ya, ibu-ibu. Jadi apapun kesalahan dia, maafkan. Ku ingat sampai mati katanya. Antum aja mati pun tak ingat. Yang ingat apa? Kesalahan antum sama Allah. Gimana kesalahan orang? Nggak akan teringat itu. Dendam itu nggak boleh, ikhwan. Dendam nggak boleh. Maafkan mereka. Maafkan. Seminim-minimnya antum nggak membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau dia mencerca antum nggak mencerca dia. Kalau dia menggibah antum nggak menggibah dia. Udah selesai. Diam. Kalau antum nggak bisa berbuat baik, minimal antum tuh nggak membalas apa yang dia perbuat. Udah selesai. Baik, wallahu alam bisawab. Jadilah kita itu apa? Pemaaf. Berat suat, ya berat. Nggak mungkin. Hanya sekedar memaafkan tuh gak jana sorga kalau bukan itu perkara yang berat. Nggak mungkin. Baik. Bismillah, Ustaz. Di dalam video siaran langsung yang ana lihat tadi malam di dalam kajian Ba'da Isya, Ustadz mengatakan tidak boleh kita membuka praktek ruqyah dan praktek bekam. Bukankah bolehkah ana minta dalilnya? Thayyib. Pak, sebelum ana jawab, yang dilarang itu adalah menjadikan perbekaman itu menjadi profesi kerjaan. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau antum membantu seseorang untuk membekam, silakan. Paham? Kalau ada orang minta bekam, fadol, karena ini tibu nabawi. Tibu nabawi itu perobatan secara Nabi Rasul itu menyukai berobat itu dengan cara berbekam, tetapi tidak dijadikan apa? Profesi kerjaan. Tapi kalau antum membekam seseorang karena kebutuhan seseorang tanpa antum menjadikan itu profesi kerjaan, tidak apa-apa. Paham? Ini ana mau jelaskan yang ana jelaskan tadi malam. Karena tidak ada
dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan tibu nabawi, mereka jadikan ini sebagai profesi kerjaan mereka, yaitu membekam itu tidak ada. Tetapi kalau membekam boleh, karena Rasulullah juga berobat dengan bekam, nggak salah. Yang salah itu menjadikan profesi kerjaan ini, kerjaan membekam itu menjadi profesi. Kemudian ru'yah begitu juga. Kalau antum diminta untuk meru'yah seseorang, tafadhol, karena itu sebuah kebaikan. Sebagaimana sahabat itu meru'yah seorang pemimpin yang tersengat kala jengking. Nggak apa-apa, kalau ingin membantu nggak apa-apa, ingin meru'yah nggak apa-apa. Tetapi yang dilarang itu adalah menjadikan itu apa? Praktek perbekaman dan peru'yahan. Ini dilarang. Dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk menjadikan ini dua kerjaan ini menjadi profesi. Tetapi kalau sifatnya ingin membantu, tafadhol, silakan, nggak ada larangan. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Jangan salah ya. Beda ndak? Antum ingin membantu, silakan, nggak ada larangan. Yang dilarang antum membuka praktek perbekaman dan peruqyahan yang itu menjadi tujuan dari kegiatan antum, itu nggak boleh. Fahim? Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah. Ada video yang sedang viral mengatakan bahwasanya ada sahabat yang bernama Nuaiman yang suka membuat Rasulullah tersenyum, sampai pada saat Nuaiman meninggal pun ia masih bisa membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Hal ini dikatakan lantaran ketika Nuaim sudah berada di dalam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar percakapan Nuaim dengan malaikat. Wallahu alam, ya. Bagaimana dengan kesahihan durasi video di atas? Wallahu alam, ana belum tahu. Ini berkaitan dengan hadis. Ana nggak bisa mengatakan ini hadis sahih, dan ana juga nggak bisa mengatakan ini hadis sahih. Ana belum tahu. Wallahi. Jadi tentang perkara ya Nuaim, ya sahabat Rasulullah yang bernama Nuaim yang bisa membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, sampai Nuaim pun di dalam kubur itu bisa membuat Rasulullah itu tersenyum. Wallahu a'lam bishawab. Ana ndak bisa jawab. Ana ndak tahu, wallahi ana ndak tahu. Tanyakan sama yang lain nanti. Ya kalau ada ustaz kemari, tolong tanyakan kesahihan hadis ini. Ana ndak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Wallahu alam, ana ndak tahu. Ya, afwan. Nah, yang lain? Nah, alhamdulillah, semoga poin yang ke-11 ini, ya, dari mulai 1 sampai ke-11, semoga dapat kita rekap satu persatu, dan kita harus menimbang kehidupan kita dengan beberapa poin yang telah kita sebutkan dampak buruk dari perbuatan maksiat yang selama ini kita lakukan. Maka hendaklah kita memperbanyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena dampak buruk dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat bagi ana dan kita seluruhnya, dan ana mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu apabila penyampaian ana kurang jelas dan kurang bisa dimengerti. Hanya kepada Allah saya mohon pertolongan, dan juga kepada Allah juga saya mohon ampun atas kesalahan-kesalahan ana, dan kita kembalikan urusan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.